Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Tulab wa talibat KMI kelas 12 yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita sambung pelajaran kita sampai di Al-Wahdatus Sabi'ah Ad-Darsu Thalitha Asyar dengan pembahasan Ghazwatu Hunain, Perang Hunain. Al-Kalimatul Jadidah Asfaratil Ma'rakah. Asfar Naam tusfirru lil ma'rakah bimana intaha yantahi. Thumma marirun mariratun bimana alimun alimatun, pakai hamzah ya, menyedihkan ya. Thumma ghanima yaghnamu, nah bimakna istaula ala, menguasai. Thumma wajizun wajizirun qasiratun ya, pendek singkat. Thumma awakhir, kebalikan dari awail, awailu ya, awail di kamus ada itu ya, awail kalau nggak salah ya, pasti ada ya, coba cek nanti ya, akhir-akhir. Thumma walaun bimakna ta'atun. Thumma bahirun bimakna yastahiqul i'jab, pantas untuk dikagumi karena sangat indah sekali ya, atau semisalnya. Thumma mathilun bimakna syabihun ya, yang serupa, penyerupaan ya. Thumma kamu layak mulu tammamu ya. Thumma rahilun bimakna mughadaratun. Safarun, dhahabun, ini juga sama artinya. Dhahabun, pergi. Thumma lakhir washikun au syaka yushiku ya. Washikun ya, hampir kalau bahasa kita. Nanti lihat kita kosakatanya. Nah, kita baca. Naqra. Paragraf pertama. Adina fathu Makkah bin hiyari muqawamati baqiyatil qabaili fil Hijazi. Fathu Makkah mengizinkan runtuhnya perlawanan sisa-sisa kabilah yang ada di Hijaz ya. Artinya Fathu Makkah ya, ini membuat sisa-sisa kabilah yang ada di Hijaz itu tunduk pula kepada Islam ya, karena kita tahu yang ingin menghancurkan Islam itu tidak hanya Quraisy saja ya, tetapi kabilah-kabilah yang mereka notabene adalah kaum musyrikin pula, ada yang Yahudi bahkan ya, ada juga Nasrani dan sebagainya ya. Salah satu buktinya di perang Ahzab mereka semua bersatu untuk menghancurkan Islam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memenangkan agamanya. Nah, Fathu Mekah membuat sisa-sisa kabilah ya, selain Quraisy dan sekutunya ya, itu segan kepada Islam gitu, tidak berani ya ngangkat senjata kepada Islam karena menunjukkan Mekah sudah dikuasai, betapa besar kekuatan Islam saat itu. Paham ya? Wa fil yaumi sadisi min Syawal, dan di hari ke-6 bulan Syawal, qadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaishan hailan wa zahafa saubat Taif. Ya, kita tahu kan Fathu Mekah ini Ramadan tahun 8 Hijriah. Nah, bulan Syawalnya Rasul memimpin pasukan yang besar, hail, kabir ya, pasukan yang besar, dan bergerak ya, zahafa bimana taharraka, bergerak menuju Taif. Wa fi wadi Hunain, dan di lembah Hunain, darat ma'rakatun bainal muslimina wa qabilatu Hawazin. Di wadi Hunain terjadilah pertempuran antara kaum muslimin dan kabilah Hawazin. Waqad asfaratil ma'rakatu an hazimati Hawazin hazimatan mariratan, dan perang berakhir dengan kekalahan kabilah Hawazin, dengan kekalahan yang sangat menyedihkan. Wadzalika fil yaumil ashiri min Syawal,
dan itu terjadi pada hari ke-10 dari bulan Syawal. Jadi bergeraknya Rasul tadi tanggal 6, tanggal 10-nya menaklukkan Hawazin. Wa qad ghanimal muslimuna fi hadhil ghazwati ghanaima katsiratin. Dan sungguh kaum muslimin di perang Hunain ini berhasil menguasai banyak ghanimah. Ya. Nah, karena memang menang telak. Ya, bahkan dalam satu riwayat, kabilah Hawazin itu perang membawa anak dan istri mereka dan juga harta-harta mereka. Tujuannya apa? Biar tidak lari versi mereka, tapi ternyata mereka kalah ya. Jadi semuanya ya mudah untuk ditaklukkan oleh kaum muslimin walhamdulillah. Lanjut ya. Ba'da hadhil ma'rakati wasalal muslimuna zahfahum ila madinati Taif. Setelah perang ini, kaum muslimin melanjutkan pergerakan mereka menuju kota Taif ya. Jadi kan kabilah Hawazin ini di Taif pusat kotanya ya. Tapi mereka pas perang kan ini mereka keluar kota, keluar perbatasan kota sampai di lembah Hunain nyegat kaum muslimin di situ. Nah, maka Rasul setelah menang perang di Hunain tadi, Rasul melanjutkan perjalanannya menuju kota Taifnya, menuju pusat kotanya. Wa hasaruha aktsara min 20 lailatan, dan mengepung kota Taif itu lebih dari 20 hari. Tsumma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hikmatihi tarka iqtihamiha wa ansarafa anha. Yang akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat dengan hikmah beliau untuk meninggalkan ya, membatalkan masuk ke kota Taif dan berpaling dari kota Taif. Akhirnya intinya sudah dikepung, ya sudah kualan tentunya kan, tapi tidak jadi dikuasai oleh Rasul dan para sahabat. Ya. Lihat setelahnya, walakin lam takat tamdi fatratun wajizatun. Akan tetapi tidaklah selang berapa waktu yang lama, ja'at wufudu Hawazin wa Thaqif yu'linuna ta'ata wal wala'a wa'tinaqahum lidinil islamiyil hanif. Datanglah utusan-utusan kabilah Hawazin dan juga Thaqif mengumumkan ketaatan dan walak mereka, loyal mereka kepada Islam, dan juga mereka mengumumkan masuk Islam ya. Mereka memeluk agama Islam yang lurus ya. Wa fi awakhir dzilqa'dati minas sanati tsaminatil hijriyati, dan di akhir jadi setelah dikepung itu selang berapa saat mereka masuk Islam semua gitu, alhamdulillah. Nah, di akhir Dzulqa'dah dari tahun ke-8 itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Madinatil Munawwarah. Rasul kembali pulang ke kota Madinah. Wa ila hunaka wafadat ufudun katsiratin min mukhtalifi anha'il jaziratil arabiyyati yu'linuna tinaqahum lidinil islami. Dan disinilah ya, di masa ini ya, jadi tahun 9, awal-awal tahun 9 Hijriah, datanglah ya berbagai utusan dari berbagai penjuru Jazirah Arab mengumumkan mereka memeluk agama Islam. Wa min hunaka aidan akhadha Rasul sallallahu alaihi wasallam yab'atsu ba'd ashabihi ila Yaman. Dan dari sini pula Rasul mengutus bagian sahabatnya untuk berdakwah di Yaman. Kama ba'atha Khalid bin al-Walid ila ahli Najran, sebagaimana Rasul mengutus Khalid bin Walid untuk ya kepada penduduk Najran. Wa qad haqqaqa haula'il mab'utsuna wa ghairuhum najahan bahiran wa ammal islamu wa intashara fi anha'il jaziratil arabiyyati. Ya, dan akhirnya walhamdulillah semua utusan Rasul berhasil merealisasikan misinya ya, dan meroleh ya, kesuksesan yang sangat layak untuk dipuji, kesuksesan yang sangat cemerlang ya, mendakwahkan Islam dimanapun di Jazirah Arab itu, dan tersebarlah Islam di seluruh penjuru Jazirah Arab ya. Masya Allah. Jadi ini ya, di akhir-akhir tahun ke-8 Hijriah, kemudian di awal-awal tahun 9 Hijriah. Maka tahun 9 Hijriah ini dijuluki dengan Amul Wufud, tahun tamu ya, tamu-tamu, karena banyaknya orang yang bertamu pada Rasul untuk masuk Islam. Kemudian kita lanjutkan pembahasan terakhir di bab ini, Hajjatul Wada', Haji Wada'. Fil amil ashiril hijri, di tahun ke-10 Hijriah,
adhara Rasul sallallahu alaihi wasallam azmahu ala adai faridatil haji. Rasul menunjukkan tekadnya untuk menunaikan kewajiban haji. Fa akhadhan nasu min kulli nahiyatin yafiduna 'alal madinatil munawwarati liyanalu syarafa suhbatihi ila Makkatal mukarramati. Ya, maka ketika Rasul mengumumkan dan menyampaikan tekadnya kalau Rasul ingin menunaikan kewajiban haji di tahun 10 Hijriah tersebut, maka manusia dari segala penjuru datang ke kota Madinah untuk memperoleh kemuliaan menemani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam haji di kota Mekah. Ya. Jadi Madinah dan Mekah kan jaraknya jauh ya. Maka seluruh orang yang mendengar ya Rasul mau haji langsung semua berbondong-bondong datang ke kota Madinah ya agar meraih keutamaan menemani Rasul untuk haji. Ya. Wa qad balagha adadul ladzina tawafadu li tahqiqi hadhil ghayati mi'ata alfin aw yazidun. Masyaallah. Dan sungguh ya para kaum muslimin yang datang ke kota Madinah untuk menemani Rasul, untuk menjadi sahabat Rasul, untuk meraih keutamaan ini sekitaran 100.000 lebih manusia, Masya Allah ya. Jadi saking luar biasanya karena memang sangat utama sekali kan menemani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, karena memang di antara definisi sahabat itu kan man laqiya rasula wa amana bihi wa mata ala dzalika. Siapa yang ketemu Rasul, iman pada Rasul, mati di atasnya, maka mereka berharap sekali ya termasuk menjadi golongan sahabat Nabi ini ya, dan secara khusus mereka berharap bisa menemani Rasul menuju kota Mekah menunaikan haji wada. Paham ya? Wa fil yaumir rabi'i min Dzulhijjah, dan di hari keempat dari bulan Dzulhijjah, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu Makkah. Rasul dan siapa yang bersamanya masuk kota Mekah. Wa akhadhu yu'adduna manasika hajjihim, dan mulai menunaikan manasik haji mereka. Wa fil yaumit tasi', dan di hari ke-9, yaumul wuqufi bi Arafat ya, hari wukuf di Arafat. Alqar Rasulul Karim sallallahu alaihi wasallam 'alal muslimina khutbatan jami'atan urifat bi khutbatil wada'. Kasih garis bawahi ya. Di hari wukuf tersebut Rasul menyampaikan khutbah ya, kepada seluruh kaum muslimin yang hadir di situ dengan khutbah yang mencakup, khutbah yang menyeluruh yang dikenal dengan khutbatul wada'. Fiha bayanu usulid dini wa mabadi'ihi. Di dalam khutbah tersebut ada penjelasan pokok-pokok agama dan pondasi-pondasi utamanya. Wa mimma warada fi hadhil khutbati, dan di antara yang datang dari khutbah ini, riwayat yang datang dari khutbah ini, di antaranya Rasul mengatakan, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ila an talqaw rabbakum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Wahai seluruh manusia kaum muslimin, sungguhnya darah kalian, harta kalian haram atas kalian, artinya mulia atas kalian, tidak boleh diambil, tidak boleh ditumpahkan sama sekali. Ila antal qaw rabbakum, sampai kalian meninggal. Jadi hukum asalnya ini, darah dan harta kaum muslimin tidak boleh diganggu gugat dengan apapun sampai dia meninggal. Kahurmati, yang ya kehormatan darah dan harta kaum muslimin itu diibaratkan Rasul di sini seperti ya mulianya hari kalian ini, di bulan kalian ini, dan di negeri kalian ini, di negeri Mekah. Faman kanat indahu amanatun falyu'addiha ila man u'tumina alaiha. Maka siapa yang memiliki amanah, hendaknya dia menunaikan kepada yang diberi, yang memberi amanah itu, yang harus dia berikan amanah itu kepadanya. Siapa yang dapat amanah, dia harus menunaikannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasul mengatakan, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, seluruh kaum muslimin, innamal mu'minuna ikhwatun, sungguhnya semua orang beriman itu bersaudara. Wala yahillu limri'in malu akhihi illa an tayyibi nafsin minhu,
dan tidaklah halal bagi seorang harta saudaranya kecuali dengan kerelaan dari saudaranya itu untuk memberikan kepadanya. Jadi yang disinggung adalah harta lagi, masya Allah. Ya, maka karena memang fitnah terbesar umat ini ya salah satunya adalah harta. Ya, maka tidak boleh, tidak halal bagi seorang itu mengambil harta saudaranya muslim kecuali dengan kerelaan pemberian dari saudaranya itu. Fala tarji'unna ba'di kuffaron yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Maka janganlah kalian kembali setelahku, sepeninggalku, setelah meninggalnya Rasul, menjadi orang-orang kafir. Yang sebagian dari kalian memukul, memenggal sebagian yang lainnya. Fa inni qad taraktu fikum ma in akhadtum bihi lam tadillu ba'di kitaballahi. Karena sungguhnya aku telah meninggalkan untuk kalian yang jika perkara itu kalian ambil dan kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan sesat setelah sepeninggalku, yaitu Al-Quran. Ala hal ballagtu, ketahuilah bukankah aku telah menyampaikannya. Allahumma syhad, ya Allah persaksikanlah. Jadi di akhir ini Rasul ketika setelah ngomong itu Rasul mengangkat tangannya ke atas langit, ya ya Allah. Jadi sambil seperti Rasul berkata kepada Allah, ya Allah bukankah aku bertanya kepada seluruh bertanya kepada seluruh hadirin, bukankah aku telah menyampaikan seluruh risalah dari Allah, ya. Maka para sahabat menjawab, bala, iya engkau telah menyampaikan seluruh risalah Allah kepada umat ini, wahai Nabi Muhammad. Maka Rasul mengangkat tangannya sembari mengatakan, ya Allah, menunjuk ke arah langit, Allahumma syahad, ya Allah persaksikanlah apa yang mereka katakan ini, ya bahwa aku, ya kata Nabi Muhammad, telah menyampaikan segala risalahnya. Kemudian paragraf berikutnya, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna rabbakum wahidun, sungguhnya Tuhan kalian satu. Wa inna abakum wahid, bapak kalian juga satu. Kullukum li Adam wa Adamu min turab, semua kalian berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah. Inna akramakum indallahi atqakum. Masya Allah, kasih garis bawah nih. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Laisa li arabiyyin fadlun ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang ajam kecuali dengan ketakwaan. Tidak ada bedanya, semua orang sama di hadapan Islam. Yang paling bagus adalah yang bertakwa. Ala hal ballagtu. Ya, kemudian Rasul bertanya lagi pada para sahabat, ketahuilah bukankah aku telah menyampaikan seluruh risalah? Maka sahabat menjawab, bala. Lalu Rasul menegakkan tangan ke atas sembari mengatakan, Allahumma syahad, ya Allah persaksikanlah. Fal yuballighi syahidu minkumul ghaib, hendaknya orang yang hadir menyaksikan khutbahku saat ini menyampaikan kepada yang tidak hadir. Masya Allah, ya. Inilah ya khutbahnya Rasul SAW di haji wada. Ya, tugasnya ini tolong dikerjakan, ya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.